Modal auxiliary, kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti khusus pada main verb atau kata kerja utamanya. Pengertian modal auxiliary sendiri secara bahasa, modals berarti kata kerja bantu. Kata kerja bantu sebenarnya lebih tepatnya modal auxiliary ya. Kata kerja bantu berbentuk modal. Dalam kamus Oxford disebut bahwa modals merupakan verb that is used with another verb. Nah, verb atau kata kerja yang digunakan dengan kata kerja yang lain. Contoh ada can, may, should. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata kerja yang lain. Nah, mereka fungsinya menjelaskan kata kerja yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal auxiliary verbs yang merupakan kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti khusus pada main verb-nya. Contoh bentuk dasar modal auxiliary. Positifnya, ada subjek modal verb 1. Atau negatifnya subjek modal not, tambahkan not saja. Atau bentuk interrogatifnya tinggal pindahkan modal ke depan. Nah, seperti itu ya. Contoh, he can walk on the fire. Nah, dia bisa berjalan di atas api. Kalau tidak bisa ya he cannot walk on the fire. Dia tidak bisa berjalan di atas api. Kalau ditanyakan apakah? Nah, can he walk on the fire? Apakah dia bisa berjalan di atas api? Nah, boleh digunakan semuanya. Begitu pula contoh yang kedua, kita pakai modal verb 1. You may read my book. Kamu boleh membaca bukuku. You may not read my book. Kamu tidak boleh membaca bukuku. May I read your book? Bolehkah saya membaca buku? John will invite you. John akan mengundangmu. Negatifnya ya, John will not invite you. John tidak akan mengundangmu. Atau interrogatif, will John invite you? Apakah John akan mengundangku? Nah, semuanya sama. Begitu pula contoh yang terakhir, students must enter the class at 7 AM. Murid-murid harus masuk ke kelas pukul 7 pagi. Students needn't enter the class at 7 AM. Murid-murid tidak harus masuk ke kelas pukul 7 pagi. Must students enter the class at 7 AM? Haruskah murid-murid masuk ke kelas pukul 7 pagi? Nah, pasti banyak pertanyaan, kenapa kok needn't? Nah, itu salah satu fungsinya teman-teman. Must itu nggak ada yang bermakna harus. Ketika negatif mustn't jadi tidak harus, itu nggak boleh. Ada bentuk lainnya. Nanti kita bahas satu persatu. Bagian modal auxiliary. Yang pertama, modals dalam bentuk present dan modal dalam bentuk past. Jadi dibagi dua, ada bentuk present dan past. Bukan berarti hanya digunakan di present saja. Ya, yang bentuk present mereka bisa juga digunakan di bentuk di waktu future yang akan datang. Untuk yang present, kalau yang past ya khusus untuk past saja. Secara umum modal auxiliary terbagi dua bentuk, modal present dan modal past. Nah, coba kita lihat contohnya. Contoh modal presentnya ada can, modal pastnya could. Maknanya bisa atau dapat, bisa bermakna yang lain, bisa, nanti tergantung fungsi lainnya. Contoh lain ada may, might, boleh, will, would, akan, shall, should, akan atau seharusnya, must, ought to, harus, need. Nah, itu bentuknya ya, nggak ada need dan there, kebetulan nggak ada bentuk pastnya. Kalau have to, had to. Nah, terus ada had better, would rather, itu bentuk pastnya saja. Jadi intinya dibagi dua, ada present, ada past. Kebanyakan kalau present bisa digunakan di present, waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Kalau past, waktu pas saja, waktu yang lampau saja. Frasal
modal atau similar expression of modal, ungkapan yang mirip dengan modal. Contoh ada can. Selain kita pakai can, bisa pakai be able to. May, selain may bisa pakai be allowed to. Selain will kita bisa pakai be going to. Selain would kita bisa pakai used to, tapi maknanya ada sendiri-sendiri ya. Tadi kan ada would, maknanya akan. Nah, kalau kita pakai frasal modalnya, would-nya bisa juga bermakna used to, yaitu bermakna dulu terbiasa. Should juga bisa digunakan yang bermakna seharusnya, diganti dengan be supposed to juga bisa. Nah, must, kebetulan must itu kalau makna harus ada alternatif beberapa. Selain kita pakai must, bisa pakai have to, have got to, atau be to. Nah, have to itu boleh diganti ya, has to, had to. Nah, boleh teman-teman ganti. Thanks for watching.